Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad Sayyidi ahli dunya wal ukhra wa ala ibnatihi Sayyidatina Fatimatiz Zahra wa ala alihi wa sahbihi man rafa'ta lahum bihi gadra waghfir lana bihi ghafra wa tawallana bihi fid daraini sirran wa jahra. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha la tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dilala alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi minallahi ta'ala. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ja'al anfusana mutmainnah tu'minu bi liqa'ik wa taqna'u bi ata'ik wa tarda bi qada'ik. Allahumma ya man biyadihi magalidul umur kulliha wa ilaihi yarjul amru kullu. Ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, iftah alaina fathan qariba. In tastaftihu faqad ja'akumul fatah. Inna fatahna laka fatham mubina. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala al musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa almikum fid darain amin. Wa qala alaihi salatu wassalam fima yarwihi anillahi azza wa jalla, idza taqarraba ilayya 'abdi shibran taqarrabtu ilayhi dhira'an wa idza taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu ilayhi ba'a wa idza atani yamshi ataituhu harwalah. Fataqarrubul abdi ila rabbih bi ta'atihi wa khidmatihi wa taqarrubur rabbi min abdihi bi fadlihi wa rahmatihi. Masih di dalam kemuliaan, keistimewaan, balasan kebaikan yang Allah berikan dari orang-orang yang beriman dan melakukan amal soleh. Disebutkan di dalam haditsul qudsi yang mana Allah berkata, idza taqarraba ilayya abdi, jika hambaku mendekat kepadaku, shibran ukuran sejengkal, dengan sesuatu yang kecil, dengan sesuatu yang sedikit, tagarrabtu ilaihi ba'a adira'a, aku yaitu Allah mendekat kepadanya, kepada hamba, zira'a sehasta. Wa idza taqarraba ilayya zira'an, jika hambaku mendekat kepadaku sehasta, tagarrabtu, aku mendekat darinya atau kepadanya ba'a. Apa segini ini apa namanya?
Hah? Apa bahasa Indonesianya segini? Hah? Hasta segini. Selengan. Nah. Ya intinya segini. Nah. Wa idza atani yamshi, jika ia seorang hamba mendatangiku, yamshi berjalan, ataituhu harwala, aku akan mendatanginya harwala lari. Maksudnya gini, Allah itu sangat menganggap usaha seorang hamba ketika mendekatkan dirinya kepada Allah dengan respon yang lebih dari apa yang dilakukan hamba untuk Allah. Guru atau orang tua ketika melihat santri atau anaknya memiliki usaha untuk lebih baik atau untuk menjadi baik atau lebih baik, responnya guru dan orang tua itu lebih dari apa yang dilakukan seorang anak atau santri. Karena itu digambarkan oleh Allah di situ tuh sejengkal dengan sehasta. Terpaut lumayan, nah, sejengkal itu ya, masih sampai sekitar pergelangan tangan, ya. Tapi Allah meresponnya lebih banyak, ya, lebih dekat. Dan itu terkadang ketika melihat seperti itu, orang tua itu sudah nuruti apa yang mau yang anak mau. Atau guru sudah memberikan sesuatu kepada santri, ya, yang lebih, padahal dari usaha kecil, dari usaha sedikit dari anak atau santri tersebut. Kenapa seperti itu? Karena Allah menginginkan hamba itu memiliki usaha yang lebih agar Allah meresponnya dengan yang lebih besar lagi. Nah, ini anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecil kita sudah direspon dengan lebih, ya, sedikit kita sudah direspon dengan lebih. Apalagi kalau kita besar dan banyak, tentunya Allah akan meresponnya lebih besar, lebih banyak. Nah, sampai digambarkan di situ kalau ada orang mendekat jalan, nah, aku akan mendekat kepadanya dengan lari. Nah, orangnya nyantai, ya, tapi Allah meresponnya dengan cepat. Nah, dengan apa? Berlari. Nah, itu adalah kinayah, ya. Allah lari itu semuanya kinayah. Artinya apa? Ketika seorang hamba mendekatkan dirinya kepada Allah lewat ketaatan, kebaikan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mendekat kepada hamba tersebut lewat anugerahnya, lewat rahmatnya. Karena itu semakin besar usaha kita
untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka semakin besar peluang kita mendapatkan anugerah rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan untuk mendapatkannya akan lebih besar, lebih banyak ketika kita memiliki usaha lebih besar, lebih dekat, lebih banyak lagi. Ketika kita memiliki usaha lebih banyak, lebih besar, maka anugerah rahmat yang akan kita dapatkan lebih besar, lebih banyak. Itu yang pertama. Wa qala alaihi salatu wassalam fima yahki an rabbih, a'adattu li ibadi salihin ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbin bashar. Masih di dalam hadits qudsi, Nabi SAW menceritakan yang disiapkan oleh Allah untuk hamba-hambanya yang soleh. Allah sudah menyiapkan untuk para hambanya yang menjalankan perintahnya, yang menjauhi larangannya. Semakin banyak perintah yang ia jalankan, semakin banyak larangan yang ia jauhi, maka ia akan menetap atau mendapatkan tempat yang sudah disiapkan oleh Allah untuknya. Nah, karena itu termasuk orang yang soleh. Tempatnya bagaimana? Katanya Allah, a'adattu li ibadis salihin, aku telah menyiapkan untuk para hambaku yang saleh ma la ainun ra'at, sesuatu yang tidak pernah terlihat oleh mata. Jadi mata tidak pernah melihatnya, mata siapapun tidak pernah melihatnya. Berarti sesuatu itu khusus untuk mereka sudah. Keistimewaan untuk mereka. Jadi nggak pernah dilihat oleh mata. Kebagusannya, keindahannya, kemegahannya, kemewahannya. Jadi yang ada di dunia yang pernah kita lihat paling indah itu masih tidak seindah yang disediakan oleh Allah untuk orang-orang soleh. Nggak ada. Yang disediakan oleh Allah untuk orang-orang soleh itu nggak pernah terlihat oleh mata siapapun. Memang diciptakan oleh Allah khusus untuk mereka. Nanti mereka yang melihatnya. Kemudian wala udhunun sami'at, telinga pun tidak pernah mendengarkan bagaimana keindahannya, bagaimana kemegahannya. Kita diceritakan tentang surga, bahwa surga itu kenikmatannya gini, kenikmatannya gitu, berarti pernah kita dengar. Sedangkan ini nggak pernah didengar. Kenapa? Lebih istimewa, lebih mewah, lebih megah, lebih indah. Kemudian wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak pernah terlintas kemegahannya, kemewahannya di hati satu orang pun. Nah, ini berarti apa? Kemuliaan, keistimewaan yang sangat istimewa, sehingga tidak pernah terlihat, tidak pernah terdengar, dan tidak pernah terlintas sedikit pun di hati manusia. Di dalam kitab Zabur dikatakan, Ibna Adam ati'ni amla galbaka ghinan wa yadaika rizqan
wa jismaka sihatan. Dalam kitab Zabur dikatakan oleh Allah, Ibna Adam, wahai manusia, wahai anak Adam, atikni, patuhlah kepadaku, taatlah kepadaku. Nah, kita diperintahkan untuk taat kepada Allah. Kenapa? Allah yang memberikan segalanya, Allah yang menciptakan, Allah yang menentukan dan memberikan segalanya. Lah dalam menjalankan ketaatan kita harus sabar, harus sabar. Fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum athiman aw kafura. Kita ini diperintahkan untuk taat kepada Allah. Jangan melanggar hukumnya Allah. Taat, patuh. Jangan dilanggar perintahnya Allah, atau ditinggalkan perintahnya Allah. Jangan patuh. Ganjaran balasan yang Allah berikan kepada ketika kita patuh, amla galbaka ghinan, hatimu akan aku penuhi dengan kekayaan. Hatinya akan dipenuhi dengan kepuasan. Orang kalau sudah dikasih hatinya kepuasan, hidupnya itu seakan-akan memiliki segala sesuatu walaupun dia tidak memiliki apapun. Tapi kalau orang hatinya tidak dikasih kepuasan oleh Allah, walaupun sudah punya segala sesuatu, masih merasa tidak memiliki sesuatu. Rumah punya, kendaraan punya, yang dimakan ada. Ini kita nggak bahas megah, mewah, bagus, enggak loh ya. Itu kan sudah enak. Ada tempat tinggal yang kita kalau hujan gak kehujanan, kalau tidur nyaman, mau makan ada yang dimakan, walaupun misalnya hanya nasi atau hanya nasi dan tahu tempe. Punya kendaraan walaupun itu hanya motor, dan walaupun motornya itu masih belum upgrade ke yang terbaru, masih ya tahun 90 misalnya, kan sudah enak, mau apa lagi kan? Ketika dikasih kepuasan hati, dia sudah merasa cukup. Alhamdulillah, alhamdulillah, bersyukur-syukur dia, seneng dia. Tapi kalau nggak dikasih kepuasan, rumahnya megah, kendaraannya terbaru, mau makan banyak yang mau dimakan, dan lezat-lezat misalnya, tapi nggak dikasih kepuasan, ya merasa kurang. Belum ini, belum itu, kurang ini, kurang itu, dan sebagainya. Ini nggak dikasih kepuasan, sehingga selalu merasa kurang. Tapi ketika seorang hamba itu taat kepada Allah, Allah berikan hatinya kepuasan, ya, dipenuhi hatinya dengan kepuasan. Kalau sudah hatinya dengan kepuasan, walaupun kecil, walaupun sedikit, bahkan mungkin tidak tidak bernilai, tapi dia senang, dia bahagia, dia akan bersyukur. Kenapa? Dikasih kepuasan oleh Allah. Makanya Nabi itu mengatakan apa? Laisal ghina an kasratil ard wa innamal ghina ghina nafas.
Katanya Nabi, kekayaan itu, kepuasan itu bukan dari banyaknya harta. Punya tanah, punya rumah, punya kendaraan, punya pabrik, punya usaha, ini bukan itu kekayaan, bukan itu kepuasan. Tapi kepuasan itu adalah ghinan nafas, kepuasan jiwa. Kepuasan jiwa. Makanya Nabi SAW di antara doa yang diajarkan untuk selalu kita panjatkan kepada Allah untuk apa? Minta al-ghina. Ghina di sini bukan kekayaan. Allahumma inni as'aluka taufik wal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ghina di sini bukan kekayaan, harta benda, tapi ghina di situ kekayaan hati, kepuasan hati. Nah, kepuasan hati itu bisa menerima apapun yang ia dapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dikasih banyak dia terima, dikasih sedikit dia terima. Bukan hanya sekedar menerima tapi juga senang. Nah, itu yang dipanjatkan, yang diminta oleh Allah. Lah dengan ketaatan kepada Allah, Allah akan memberikan kepuasan dalam hati kita. Nah, terus hanya itu tidak, wa yadaika rizqa. Tanganmu rizqa, Allah akan penuhi kedua tanganmu dengan rizki. Artinya apa? Dimudahkan mendapatkan, dilancarkan rizkinya. Ini nggak usah bingung, nggak usah bingung, nggak usah terlalu ngoyo, nyantai. Kenapa? Allah bukakan jalan rizkinya, dibuka sama Allah. Ibarat air di sawah itu, di ladang, dialirkan ke sawahnya. Jadi nggak perlu kita nyirami, hanya cukup menjaga. Hanya cukup menjaga. Oh, dirasa airnya cukup, ditutup. Airnya kurang, dibuka. Dijaga dari hama, diperhatikan pupuknya, tumbuh-tumbuhannya dan yang lain. Sebenarnya tinggal menjaga. Nah, sama dengan orang ini, tinggal menjaga. Menjaga apa? Menjaga apa yang sudah dijalankan agar tidak rusak. Rizki lancar datangnya kepada dia. Ini Allah menyatakan dalam kitab Zabur ini, wa yadaika rizqah, dan dipenuhi kedua tanganmu. Siapa hamba yang taat itu manusia dengan rezeki. Jadi mudah dapat, gampang dapat, tidak susah. Tidak susah, gampang. Jadi nyantai, kerjanya nyantai. Kerjanya bukan berarti punya ini punya itu, enggak. Nyantai. Kadang cuma sekedar mindah, sekedar mindah. Ada orang mau jual barang tapi dia nggak jual sendiri, lewat orang yang taat ini. Belum ditawarkan sudah ditawar sama orang. Orang taat itu belum menawarkan barangnya, belum menawarkan barangnya, sudah ditawar sama orang, dijual ini. Kalau kita kan nunggu nawarkan. Kalau zaman sekarang yang online nunggu upload dulu. Kalau ada barang ini, siapa yang minat bisa. Ini enggak. Belum nawarkan sudah ditawar. Apalagi kalau nawarkan, rebutan. Kalau dia nawarkan menjadi rebutan. Kalau dia nawarkan menjadi rebutan. Dimudahkan oleh Allah rezekinya. Jadi kerjanya itu bukan berarti dia punya toko, enggak.
punya pabrik, enggak. Jadi kadang kerjanya apa adanya itu, apa adanya, yang bisa dikerjakan, yang bisa untuk memenuhi kebutuhannya dia jalankan, sudah selesai. Tapi subhanallah, pintu rezekinya ini terbuka lebar, jadi enak, nyantai tapi dapatnya lebih besar, lebih banyak daripada yang kerjanya dari pagi sampai sore. Tukang, kuli, yang kerja di pabrik, buruh dan lain sebagainya, dari pagi sampai sore, dapatnya UMR misalnya. Butuh capek, pagi berangkat, sore pulang, nanti harus ada lembur, capek. Ini nggak perlu dia, kerjaannya masjid, musola, majelis, hanya waktu sedikit dia usaha apa? Yang ada, usaha yang ada. Yang intinya itu membuat dia nggak minta-minta, membuat dia nggak nggak merasa butuh kepada orang, kerja ikhtiar, entah jual apa yang bisa dijual, dapat kembali, dapat selesai, pulang. Dan subhanallah, waktu yang singkat itu, kalau misalnya dituruti, dituruti olehnya, mungkin lebih banyak daripada yang UMR. Tapi mereka nggak mencari itu, sehingga mereka dapat, sudah, ini dirasa cukup, kepuasan hatinya tadi itu sudah puas dengan apa yang didapat, sudah pulang. Tapi intinya di situ apa? Mudah dapat rezeki, gampang dapat rezeki, lancar. Jalurnya taat kepada Allah, jalurnya adalah taat kepada Allah. Mudah sudah rezekinya sudah. Nah kita enggak sekarang minta, ya Allah lancarkan rezeki dalam doanya, tapi realitanya enggak taat kepada Allah. Nipu, bohong, khianat, melakukan kejahatan ini kejahatan itu, ya sudah, doanya dilihat tak didengar kata, tunggu sampai kita berubah baru dikasih sama Allah. Nggak berubah ya percuma, sia-sia. Tapi ketika orang taat nggak minta, dijadikan apa? Rizkinya lancar. Apalagi kalau sudah taat minta, tambah lancar, tambah lancar. Kemudian wajis maka sehat, jasadnya kamu ini, badannya kamu sehat. Jadi kalau kita melakukan ketaatan itu badan kita sehat. Sakit-sakitan itu karena nggak melakukan nggak taat. Sakit-sakit itu karena nggak taat. Kalau taat sehat. Taat itu bukan berarti harus menjalankan yang wajib, yang sunnah juga. Lah sakit itu kebanyakan sebabnya itu dari apa? Makanan. Sebab paling banyaknya penyakit itu dari makanan. Orang kena kolesterol, kena jantung, kena darah tinggi, asam urat, asam lambung, dan lain sebagainya, itu rata-rata awalnya dari makanan. Tapi kalau kita taat kepada Allah, seperti yang diajarkan oleh Rasulullah, tidak makan kecuali sudah lapar, berhenti ketika sebelum kenyang, sehat insya Allah. Lah kita belum lapar harus makan, ndak berhenti kecuali kenyang. Kita berhenti ini kalau kenyang. Itu kalau makanan kita suka. Kalau makanan yang nggak kita suka, karena enek atau apa, kita berhenti. Tapi kalau makanan kita suka, nggak berhenti kita sampai nggak bisa obah. Berat berdiri baru berhenti. Yang diajarkan enggak,
makannya nunggu lapar, berhentinya sebelum kenyang, sehat. Taat itu kepada apa? Perintahnya Rasulullah. Rasulullah mengajarkan kita makanlah ketika lapar, berhentilah sebelum kenyang, sehat. Yang dimakan nggak semuanya dimakan. Ini dimakan, itu dimakan, enggak. Nabi mengajarkan makanan itu gini. Sampai Nabi itu kadang melarang makanan satu piring bermacam-macam, itu melarang Nabi. Lah kita ndak mesti itu. Kita makan satu macam itu ndak mungkin wis. Mesti macam-macam. Mesti macam-macam. Ndak cukup tahu tempe, kadang saiwae. Padahal tahu tempe itu kan sudah lauk. Sik makan ikan, jadi lauknya berapa? Ada 3 macam, ikan, tahu, dan tempe. Sedangkan Rasulullah melarang, walaupun bukan haram ya, kita makan seperti itu bukan haram, tapi itu dilarang karena apa? Adab dan israf. Adab makan itu dengan satu lauk. Kalau kita melakukan itu boros. Lah boros itu nggak disenangi ya, Allah dalam beberapa ayat Al-Quran menyebutkan ya, diantaranya la yuhibbul musrifin, Allah tidak mencintai yang boros ya, karena boros itu tabdzir ya, membuang sesuatu bukan pada tempatnya. Dan kita tahu orang yang mubadzir itu saudaranya setan. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Nah ini ketika taat, Allah akan memberikan jasad kita kesehatan. Karena itu orang yang taat jarang punya macam-macamnya penyakit. Yang taat ya, jarang punya macam-macam. Sakitnya pun rata-rata itu sakit tua. Sakitnya itu tua karena sudah sepuh. Ya, kalau sudah sepuh, siapa yang bisa menghindarkan? Ya, tidak bisa menghindari. Ya, ada kekurangan dalam ini, ada kekurangan dalam itu. Namanya sudah sepuh. Ya, ibarat kendaraan yang lama. Ya, ibarat kendaraan yang lama ya sudah ojo dipadakno ambek sing anyar. Sing anyar melayu nih sok banter, sing ya, yang lama ya tidak sok banter. Ya, suruh ngefur sudah. Misalnya sini Jakarta suruh ngefur sampai Semarang sudah. Sepeda yang kuno itu suruh sampai Semarang, kita baru berangkat seisok nyalip. Jangan dipadakno karena apa? Sudah tua. Itu rata-rata mereka sakitnya sakit tua. Nggak mampu gini sakit tua. Tapi kalau masih sehat. Kenapa? Ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita ya, melakukan ketaatan ya, kebaikan ya, dengan ditingkatkan keimanan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya, dikuatkan iman kita, dikuatkan Islam kita, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mencabut nyawa kita kecuali dalam keadaan Islam dan iman. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.